Mendukung peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Meski begitu, polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang, Monas. Pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun, untuk motor tetap tidak disarankan untuk konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Tol digratiskan. Oh, yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi, kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan, ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras ya untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat berbahaya. Kita yang ada di Presiden Prabowo Subianto. Ini bukti negara hadir untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Siap-siap, kita teriakan lagi, Prabowo! 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 Siap-siap, mau dengerin lagu Wali? Siapa yang gak pernah pulang ke rumah? Kalau begitu, sambil kita merayakan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, tepuk tangan sekali lagi paling meriah untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sambut Wali! Iya, terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo. Kita doakan bersama kesehatan Pak Prabowo mendampingi kita semua sampai sehat selalu dan menuju Indonesia Emas 2045. Kami doakan Pak Presiden sehat selalu agar terus bisa memimpin bangsa ini dan juga menjadi garda terdepan untuk seluruh buruh yang ada di Indonesia. Sekali lagi, saya Raffi Ahmad dan kakak saya Opa Danang. Kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025.
Sehat-sehat semua. Dan sebentar lagi sabar. Karena Pak Prabowo sebentar juga masih salam-salam di sana. Setelah itu kita akan bernyanyi bersama. Wale. Kita akan bergembira bersama. Nanti ada wali selanjutnya, ada Orkes Melayu Adela. Ini lagu wali ini merupakan banyak request-request yang sesuai dengan kita semua. Ayo, oke, ready? Oke, siap-siap semuanya masih pengen ngedengerin Wali? Oke. Masih dengerin Wali? Ayo wali kelas, wali murid ikut semua, saudara-saudara. Yang dari Banten, mana dari Banten? Banten. Oke. Dari Jawa Ya pemirsa, dapat kita saksikan di depan layar kaca Anda, Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah meninggalkan lokasi dari tempat berkumpul perayaan dari Hari Buruh 2025. Dan sebelumnya tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Silang Monas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh ratusan ribu buruh yang hadir dalam perayaan peringatan Hari Buruh Internasional tahun 2025. Dan memang terkait dengan untuk perayaan pada tahun ini, lebih dari 100.000 buruh dari berbagai lokasi yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ini perwakilan berkumpul di titik kumpul ataupun di lapangan Silang Monas untuk berkumpul dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang memang hari ini agendanya adalah menemui para massa sebagai bentuk Presiden Prabowo Subianto yang mana menuju ke mobilnya saat ini juga dapat disaksikan disambut oleh berbagai ratusan ribu buruh yang turut antusias dalam pelaksanaan pada hari ini. Dan tentunya pada hari ini juga merupakan momentum yang mana Presiden Republik Indonesia yang kedua kalinya menemui masa aksi setelah Presiden Soekarno pada beberapa tahun yang lalu. Dan terlihat juga Pak Presiden Prabowo Subianto membagikan merchandise seperti topi, kemudian juga tadi ketika di panggung melemparkan rompi yang digunakan. Kemudian juga saat ini sedang memberikan topi yang disebarkan oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung melalui mobil. Saya di sini. Arabi, Kakak saya. bisa diulang fotonya nggak? Boleh. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang kembali menuju ke istana dan tidak diketahui secara pasti juga apakah ke istana presidenan ataupun kembali ke kediamannya. Namun kami juga tetap masih memantau. Bahkan antusiasme dari ribuan massa buruh sangat antusias ketika Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Silang Monas. Dan saat ini sebagai bentuk apresiasi, Presiden Prabowo Subianto juga membagikan merchandise yang langsung dibagikan oleh dirinya dari atas mobil kepada para massa aksi. Dan tentunya pengawalan ekstra ketat yang dilakukan oleh petugas gabungan, baik dari TNI maupun Polri dan juga Pas Pampres. Karena posisi Pak Presiden Prabowo Subianto ini secara langsung menyapa masyarakat dan juga massa buruh. Sehat selalu, Prabowo. Sehat selalu Pak Prabowo. Kami buruh ada bersamamu. Dalam rangkaian kegiatan pada hari ini juga, selain tadi sudah menyampaikan pidatonya di depan massa aksi buruh, kemudian juga nantinya akan ada pegelaran acara hiburan yang akan diisi oleh sejumlah band tanah air. Tentunya untuk menghibur seluruh buruh yang hadir dalam pelaksanaan di hari raya perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025. Dan kita sambut Dan bahkan berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi sekitar pukul 6, para massa aksi buruh sudah mulai berdatangan, baik itu yang dari rombongan menggunakan kendaraan dari perusahaan masing-masing ataupun konvoi dengan menggunakan motor, dengan juga membawa mobil pengeras suara. Kemudian juga ada juga beberapa buruh yang memilih transportasi umum seperti kereta api komuter lain ataupun dari busway dengan menggunakan atribut-atribut dari perusahaannya masing-masing dan juga serikat federasinya masing-masing.
Dan saat ini kita pantau juga secara bersama pemirsa bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama dengan rombongan sudah mulai keluar dari kawasan Silang Monas, Jakarta untuk selanjutnya menuju ke Istana Kepresidenan. Dan tentunya antusiasme dari para buruh yang berkumpul di lapangan Silang Monas ini sangat tinggi. Bahkan sejak tadi sebelum Pak Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Silang Monas untuk memberikan pidato di depan para buruh. Kita harapkan dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2025 yang berlangsung di Monas berlangsung aman dan juga damai. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah, wa biladi rasulillah. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Memperingati Hari Buruh 2025, buruh memperjuangkan beragam tuntutan mulai dari stop PHK, upah layak hingga pencabutan Omnibus Law. Berpidato dalam peringatan Hari Buruh 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Didampingi tim kuasa hukum, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi peringati Hari Buruh Internasional 2025. Ribuan buruh berangkat dari kawasan industri Pulau Gadung menuju ke Monas, Jakarta Pusat. Para buruh dari kawasan industri Pulau Gadung berangkat pada Kamis pagi menuju Monas, Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto dan akan menyampaikan sejumlah tuntutan. Dipimpin mobil komando, para buruh dari kelompok Bapor dan SPSI konvoi menggunakan motor melewati Jalan Letjen Suprapto menuju Monas, Jakarta Pusat. Para buruh kompak mengibarkan bendera dan atribut lainnya, sementara perwakilan buruh menyampaikan orasi sepanjang jalan. Beberapa tuntutan yang akan disampaikan antaranya adalah hapuskan outsourcing, wujudkan upah layak, dan sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Puncak peringatan Hari Buruh Internasional 2025 dipusatkan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Panggung megah dan deretan artis papan atas mengisi peringatan Hari Buruh bertema Pesta Rakyat. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung Pesta Rakyat di Monas. Memperingati Hari Buruh Internasional, aksi dilaksanakan di Monumen Nasional. Rombongan buruh mulai berdatangan melewati kawasan Patung Kuda. Rombongan buruh mulai berdatangan melewati Jalan Patung Kuda dengan menggunakan bus maupun berjalan kaki menuju ke dalam area Monas. Kurang lebih 200.000 massa berkumpul di Monas untuk menyampaikan aspirasi. Ada beberapa poin yang disuarakan pada hari ini, yakni adalah penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK hingga memberantas korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan pun bersiaga untuk mengamankan rangkaian di Hari Buruh Internasional pada hari ini. Ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh dan peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah ribuan masa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Selain itu, setiap sektor, baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh, harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri juga merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025. Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden pun menegaskan negara berpihak pada para buruh. Salah satunya dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai peraturan dan perundang-undangan yang tidak memihak para buruh. Saudara sekalian, saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Ratusan buruh dari berbagai serikat sekota Cimahi berangkat ke Jakarta untuk peringati Hari Buruh Internasional. Mereka berangkat menggunakan 30 bus. Buruh dari berbagai serikat di kota Cimahi sejak subuh berkumpul di Jalan Baros, kota Cimahi. Ratusan buruh bertolak ke Jakarta untuk peringati Hari Buruh Internasional bersama dengan buruh lainnya dari berbagai daerah.
Polres Cimahi turut serta mengawal 30 bus yang berangkat dari gerbang tol Baros menuju ke Jakarta. Dalam aksinya, para buruh akan menyuarakan aspirasi dan keluh kesah yang tengah dihadapi, termasuk meminta pemerintah untuk menghapuskan beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Pemirsa, ribuan buruh dari kota Tangerang, Banten berangkat ke Monas untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Sementara itu, sejak subuh, buruh dari Karawang, Jawa Barat bergerak menuju ke Jakarta. Ribuan buruh seprovinsi Banten sejak pagi berkumpul di parkiran kawasan industri Gajah Tunggal Tangerang untuk berangkat ke lapangan Monas Jakarta memperingati Hari Buruh Internasional. Sejak pagi para peserta aksi berkumpul untuk berangkat bersama menggunakan 50 bus. Pihak kepolisian mengawal bus-bus yang akan berangkat ke Jakarta. Atau pekerja yang ada di wilayah hukum Polres Tangerang Kota sebanyak 12 elemen buruh yang akan berangkat menuju Monas, di mana total jumlah buruh yang akan berangkat kurang lebih 11.800. Mereka akan berangkat menggunakan kendaraan baik itu bis maupun kendaraan pribadi. Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai serikat di Karawang, Jawa Barat berkumpul sejak subuh untuk berangkat ke lapangan Monas, Jakarta. Ribuan buruh diberangkatkan masing-masing dari perwakilan perusahaan yang berada di sejumlah kawasan industri Karawang menggunakan bus. Setidaknya ada 6 tuntutan yang akan disampaikan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga meminta sahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang melindungi pekerja dan buruh. Dari Tangerang dan Karawang, Sukron Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Mendukung peringatan Hari Buruh Sedunia, pihak pengelola jalan tol menggratiskan tarif tol untuk kendaraan rombongan buruh. Meski begitu, polisi melarang keras konvoi buruh sepeda motor melintas di jalan tol. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas di ruas tol saat peringatan Hari Buruh Internasional yang berpusat di Silang, Monas. Pengelola jalan tol bersedia menggratiskan rombongan buruh dari berbagai daerah yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun bus. Namun untuk motor tetap tidak disarankan untuk konvoi melewati jalan tol karena sangat berbahaya. Tol digratiskan. Oh, yang masuk tol tetap hanya roda 4 dan bis. Ya, ini juga informasi. Kami telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan, ya, para korlap untuk bisa memastikan bahwa untuk rombongan peserta yang menggunakan roda 2 tetap menggunakan jalur arteri. Dilarang keras, ya, untuk melakukan perjalanan di dalam tol karena akan sangat berbahaya, terlebih lagi karena memang itu dilarang. Sejumlah ruas di jalanan sekitar Monas, Jakarta Pusat mulai dipadati massa buruh.
Rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan untuk mencegah titik kemacetan. Dan kita pun akan pantau lalu lintas di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Sudah ada rekam Brigadir Treslinda dari lokasi. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa Sindu. Beberapa saat lalu baru saja Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninggalkan Monumen Nasional ini setelah menyampaikan sambutan pada May Day saat kepada kaum buruh tadi pada 200.000 lebih buruh tadi. Hingga saat ini memang situasi di kawasan Monas ini masih berlangsung aksi penyampaian pendapat dan juga aksi daripada buruh masih sedang berlangsung, di mana baru saja arus lalu lintas untuk mengarah ke arah Harmoni baru saja ditutup beberapa saat lalu, sehingga memang ada penutupan arus lalu lintas yang akan mengarah ke Harmoni dari arah Sudirman dan juga Tamrin. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Sebagai informasi, saat ini Polda Metro Jaya sendiri menerjunkan sebanyak 13.252 personil gabungan mengamankan kegiatan May Day. Pada saat ini terdiri dari 9.591 personil Polri dan 3.385 personil TNI dan juga dibantu dengan 276 personil pemerintah daerah. Dan tentunya kami harapkan Anda dapat melaksanakan aksi May Day pada saat ini dengan tertib sehingga berjalan dengan aman. Aksi yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menyampaikannya dalam keadaan tertib. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Harmoni yang akan mengarah ke Sudirman pada saat ini seperti yang Anda lihat masih dalam keadaan lancar, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini juga didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Gambir juga pada saat ini dalam keadaan ramai lancar. Kami menghimbau bagi masyarakat tentunya yang tidak berkepentingan Anda untuk menghindari kawasan Monas ini tentunya, dan juga kami harapkan Anda untuk mencari jalur alternatif lain dengan tidak melintas di kawasan Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, dan juga Senen. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan ataupun Anda terjebak pada kemacetan pada siang hari ini tentunya. Dan juga untuk situasi saat ini masih dilaksanakan aksi penyampaian pendapat dari berbagai macam buruh dari berbagai wilayah yang hadir di sini. Tentunya kami harapkan aksi yang disampaikan ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan juga terciptanya Kamsel Tipcar Lantas yang kondusif dan juga Kamtipmas yang kondusif hingga acara May Day pada hari ini berjalan dengan lancar. Tentunya kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang bertugas untuk membantu menjaga ketertiban selama pelaksanaan May Day di kawasan Monumen Nasional ini. Tentunya bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lain pemirsa, Badai PHK pemutusan hubungan kerja menghantui tenaga kerja Indonesia pada tahun ini. Bahkan pada awal tahun 2025 tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama dengan pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, dalam periode Januari-Februari 2025, terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024, tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya. Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, ada yang menarik dalam peringatan Hari Buruh tahun ini, di mana Presiden Prabowo Subianto hadir memberikan orasi di tengah masa buruh di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Memberikan atensi besar untuk rekan buruh pada peringatan May Day, Presiden Prabowo Subianto hadir di tengah ribuan massa buruh. Menurut Presiden Prabowo, buruh adalah kunci untuk perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, setiap sektor pun baik pemerintah, swasta, pengusaha, dan juga buruh harus saling bekerja sama untuk menggerakkan roda ekonomi nasional. Presiden Prabowo sendiri merupakan presiden pertama dalam 60 tahun terakhir yang hadir dalam peringatan Hari Buruh. Buruh Internasional 1 Mei 2025. Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa, Presiden Prabowo melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan negara berpihak pada para buruh dengan salah satu membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk memberikan masukan kepada Presiden mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak memihak para buruh. Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya. Dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sempat melepas topi dan baju, kemudian dilemparkan ke tengah massa buruh yang berkerumun.
Aksi lempar topi dan baju Presiden Prabowo disambut antusias massa buruh. Pemirsa, puncak peringatan Hari Buruh digelar di lapangan Monas, Jakarta. Acara diberiakan penampilan musisi ibu kota dan Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan pidato kebangsaan langsung di lapangan Monas. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan. Baik, selamat siang Hamzah. Apakah peringatan Hari Buruh di sana berlangsung kondusif dan apa saja yang disuarakan para buruh pada tahun ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali, peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 saat ini memang sudah selesai dalam rangkaian acara yang tadi ditutup oleh pidato dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung dan menyapa para buruh yang hadir di kawasan Silang Monas, Jakarta. Ada sekitar 200.000 buruh yang hadir langsung dari berbagai organisasi, dari berbagai daerah di Jakarta dan juga sekitarnya. Ini tadi kami melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah dirinya ini akan memberlakukan dan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang memang memiliki tugas untuk mempelajari kebutuhan dan kesejahteraan para buruh yang ada di Indonesia dan nantinya akan memberi nasihat kepada Presiden terkait undang-undang yang saat ini berlaku, mana saja yang memang tidak sesuai dengan kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia dan nantinya akan diperbaiki. Selain itu, Presiden Prabowo ini juga menyampaikan bahwa dirinya akan membentuk Satgas PHK bagi buruh-buruh yang memang di PHK secara satu pihak. Selain itu juga membentuk beberapa RUU atau rancangan undang-undang seperti rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian rancangan undang-undang untuk mengatur dan meregulasi para pekerja dan buruh yang bekerja di laut dan kapal-kapal. Selain itu juga nantinya Presiden Prabowo ini juga menyebut dan tadi sempat berbicara kepada Dewan ataupun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Puan Maharani dan juga Sufmi Dasko Ahmad yang hadir langsung di acara bahwa untuk membentuk rancangan undang-undang terkait dengan penghapusan sistem outsourcing yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ini juga Presiden Prabowo menjanjikan bahwa dirinya akan mempertemukan antara 150 orang pimpinan komunitas ataupun organisasi buruh yang ada di Indonesia dan akan dipertemukan dengan 150 orang pimpinan perusahaan yang memang tersebar di Indonesia untuk nantinya mendapatkan solusi terkait dengan kerjasama antara organisasi buruh dan juga antara perusahaan baik asing maupun lokal yang memang dibuka di Indonesia. Selain itu kami juga melihat bahwa tadi puluhan ribu buruh, bahkan mungkin target ini sampai 200.000 buruh ini tercapai karena sangat ramai kondisi di sini juga. Walaupun acara sudah selesai, ini para buruh yang hadir masih menunggu hiburan yang akan diberikan oleh penyelenggara karena nantinya ini kami mendengar bahwa akan ada wali band dan juga seniman-seniman lain yang akan memberikan hiburan kepada para buruh yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa terdapat 6 aspirasi ataupun tuntutan yang disampaikan organisasi buruh ini khususnya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto yang hadir pada acara peringatan Hari Buruh Internasional. Di antaranya yaitu menghapus sistem outsourcing, kemudian membentuk Satgas PHK dan mewujudkan upah layak bagi para buruh untuk kesejahteraan buruh di Indonesia, kemudian melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru dan melindungi para buruh ini dari aturan pekerja rumah tangga dengan mengesahkan RUU RPPT dan selain itu juga memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU perampasan aset. Dan selain itu Nata dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan bahwa kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menjadi momen bersejarah karena ini merupakan momen pertama kalinya Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 setelah 60 tahun lamanya tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Hanya Presiden
pertama Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 1 Mei 1965 atau 60 tahun yang lalu. Jadi ini para buruh yang ingin menyampaikan aspirasinya ini juga antusias dalam menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang tadi juga memberikan pidato kemudian bersalaman langsung dan menyapa para buruh yang hadir dan datang langsung ke kawasan Silang Monas, Jakarta. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, Kementerian Tenaga Kerja akan menerbitkan syarat penerimaan karyawan oleh perusahaan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya banyak menemukan syarat aneh-aneh penerimaan karyawan yang ternyata justru menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Persyaratan pencari kerja yang menurut saya juga janggal ya. Apa misalnya itu, Pak? Soal pencari kerja dikasih dengan ketentuan syarat harus good looking, ganteng atau cantik. Itu kan aneh. Kalau Angel yang cantik, kalau kerjanya memang khusus buat make up dan sebagainya butuh wajah cantik atau ganteng lah. Lalu bagaimana industrial misalnya pabrikan dan sebagainya yang butuh cuman tenaga. Ngapain lu bicara tentang wajah, good looking, gak menarik. Kedua soal umur. Kadang-kadang kasihan kan, orang dibatasi dengan umur. Akhirnya misalnya dibatasi 20 sampai 35. Lalu 36, 37, 38 sampai 60 sekian itu yang bisa kerja. Akhirnya kan putus harapan untuk cari kerja. Timbul lagi kemiskinan, naik lagi angka pengangguran. Dua. Ketiga soal udah nikah atau belum. Kerja nanya nikah, apa relevansinya gitu loh. Nah keempat juga soal tinggi badan, kacau kan? Tinggi badan berat badan ya Pak ya? Tinggi badan berat badan, kecuali TNI atau polisi karena ada ketentuan. Atau kalau tidak di pramugari pesawat ya butuh standar ketinggian. Lalu industri yang lain yang tidak butuh itu kok dia cantumkan. Belum lagi syaratnya siap dalam tekanan kerjaan. Gila, masa bekerja dalam tekanan? Ini namanya bekerja harus tingkatnya kenyamanan. Kalau tingkatnya tekanan kacau. Siap harus dalam kondisi dalam tertekan. Gila, itu syarat gila tuh menurut saya tuh. Belum lagi maaf nih untuk kawan-kawan perempuan, sampai ukuran BH berapa? Itu apa itu? Itu kan pelecehan menurut saya. Dan itu terjadi. Ada laporan-laporannya ya Pak? Ya bukan itu realita di lapangan seperti itu. Nah makanya kita ingatkan HRD ini kita akan melakukan tindakan hukum. Kita pidanain orang-orang ini. Pemirsa, saksikan perbincangan selengkapnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di program One on One Jumat 2 Mei 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memanggil sejumlah pihak terkait dengan dugaan kekerasan yang dialami pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia. Pertemuan ini untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang tengah bergulir. Para pihak yang dipanggil yakni sejumlah korban, pengurus Oriental Circus Indonesia atau OCI, manajemen Taman Safari, pemerintah Kabupaten Bogor, serta Kapolres Bogor. Pemanggilan dilakukan untuk membahas masalah kekerasan yang diduga dialami para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Dalam pertemuan ini, Deddy Mulyadi meminta keterangan masing-masing pihak untuk mendapatkan solusi dan jalan tengah atas kasus ini. Deddy Mulyadi mengatakan masalah hukum terkait kasus kekerasan di OCI Taman Safari sudah dalam tahap SP3. Meski begitu, pihaknya tetap akan mencarikan solusi dan mempertemukan kembali pihak OCI dan para korban. Tetapi dari sisi personality, saya sudah ngajak mereka nanti Rabu depan, keluarga Taman Safari bertemu dengan mereka yang merasa hilang identitas dirinya, nggak tahu nama orang tuanya, mengalami penderitaan fisikis selama dia bekerja sebagai petugas sirkus atau pegawai sirkus atau artis sirkus di OCI, dan kemudian mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Sementara itu, meski mengaku tidak berkaitan dengan Oriental Circus Indonesia, manajemen Taman Safari akan mencoba membantu mencari solusi atas kasus ini. Pihaknya juga mengaku kasus dugaan kekerasan pemain sirkus berdampak pada trafik pengunjung di Taman Safari.
Pihaknya juga sudah mengajukan surat ke Komnas HAM dan siap untuk dilakukan audit. Saya rasa hari ini cukup jelas bahwa tim OCI ini sebenarnya sudah memulai mediasi yang sebelumnya agak stuck seperti itu ya. Ya saya harapkan dengan adanya Kang Deddy pada hari ini, ya tim pengacara hukum ex-OCI dan juga korban-korban ini bisa bertemu di suatu titik tengah untuk menjadi solusi. Mungkin itu aja. Hingga kini dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia masih dalam pemeriksaan sejumlah pihak terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya. Saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya tanpa memberikan pernyataan apapun. Kemudian terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat setidaknya ada 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan oleh Pemuda Patriot Nusantara, Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Peradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor Pak? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak?
tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Langsung ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik terhadap Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas. Kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Joko Widodo hari ini adalah Roy Suryo. Tim hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu, termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi ke hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risman lakukan, Pak Rizal Fadilah saja lakukan, dan Dr. Tifal lakukan, itu kita tidak membawa. Pemirsa, gelombang 1 jemaah calon haji embarkasi Jakarta telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur sejak pagi tadi. Kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede akan diberangkatkan pada pukul 00.30 Jumat dini hari. Dan berikut laporan rekan Camar Haenda dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pemirsa, calon jemaah haji kloter pertama telah tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pemantauan kami, memang informasi terakhir yang didapat akan ada 3 kloter hari ini. Dan masing-masing kloter akan ada 300 sampai dengan 400 jemaah. Di kloter pertama, pemirsa, Anda bisa lihat di samping kiri layar televisi Anda. Ini mereka sedang menanti untuk sejumlah tahapan yang akan dilalui untuk diistirahatkan terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede ini. Di antaranya adalah pemeriksaan cek kesehatan, kemudian juga pembagian kartu kamar, bingkisan P3K, pengecekan imigrasi dan juga paspor, serta pembagian living cost senilai Rp750 dan nantinya akan diantarkan ke unit masing-masing sebelum besok akan berangkat menuju ke Madinah dan akan langsung diantarkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Memang sejauh ini pemantauan kami, mereka ini sudah tiba dari pukul 6 pagi, diantar oleh sanak keluarga, dan pihak dari panitia juga menyebut bahwasanya salah satu yang paling penting adalah berkaitan dengan pemeriksaan dan juga persiapan. Ini begitu luar biasa, di mana seperti diketahui bahwa ada sebanyak 221.000 untuk kuota haji Indonesia di tahun ini.
Dan beberapa di antaranya ini akan berangkat esok hari atau pukul 12 akan diberangkatkan pada 4 Juni 2025. Dari Jakarta, Camar Haenda, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas haji Indonesia daerah kerja bandara telah melakukan berbagai persiapan menyambut kedatangan dari jemaah haji. Diperkirakan sebanyak 17 kloter pertama akan tiba di Tanah Suci pada 2 Mei mendatang. Serangkaian proses koordinasi pun telah dilakukan termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, Otorita Bandara Madinah, dan 8 syarikat untuk menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Para petugas haji deker bandara akan memberikan layanan di 4 titik. Di antaranya adalah layanan fast track untuk jemaah dari embarkasi Surabaya, Solo, dan Jakarta, serta layanan saat kedatangan di terminal haji. Kemudian berdasarkan data, kloter pertama yang dijadwalkan tiba pada 2 Mei mendatang diantaranya adalah jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang akan tiba pada pukul 6.15 waktu Arab Saudi. Kemudian jemaah haji asal embarkasi Lombok pada pukul 7.20 waktu Arab Saudi dan jemaah haji asal embarkasi Solo yang akan tiba pada pukul 9.40 waktu Arab Saudi. Hari ini telah menyiapkan beberapa petugas yang datang dari Indonesia maupun petugas yang direkrut di Arab Saudi. Kami baru menyelesaikan bimbingan teknis untuk tenaga pendukung Arab Saudi sebanyak sekitar 50 orang yang ditugaskan di bandara, dan yang sudah tiba dari Jakarta kurang lebih ada 90 orang. Insya Allah nanti akan kami lakukan upaya-upaya persiapan untuk menyambut kedatangan jamaah. Jadi total berapa petugas? Saat ini sudah ada sekitar 140. Rombongan jemaah calon haji Indonesia tahun ini akan mulai diterbangkan ke Tanah Suci mulai 2 Mei mendatang. Penerbangan jemaah calon haji 2025 akan terbagi dalam 2 gelombang. Keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025 dan akhir keberangkatan haji gelombang pertama pada 16 Mei 2025. Sementara keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan pada 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua pada 31 Mei 2025. Sementara total kuota jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon haji khusus. Jemaah calon haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai pada Kamis 1 Mei mendatang. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan ketat untuk pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang nekat pergi haji secara tidak resmi atau ilegal. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat muslim Indonesia tidak nekat memaksakan diri pergi haji ke Arab Saudi tanpa visa haji atau visa resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Selain itu, Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa berhaji tanpa visa haji. Jadi inilah saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya, akhirnya terlantar di sini. Jadi saya menghimbau sekali lagi jamaah haji yang mendapatkan janji-janji manis daripada oknum tertentu seperti tahun lalu beda dengan tahun ini. Sangat-sangat super ketat. Jadi lebih menghindari
kemudaratan yang bisa terjadi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat sanksi berat yang berlaku di Saudi Arabia. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.